Jadi berapa bulan tuh? Juli sampai Agustus ya. Oh. Hampir 3 bulan lah. Tuh menjadi job seeker, diserang oleh insecurity melihat temanku ada beberapa yang udah kerja tapi banyak juga yang belum kerja. Terus habis itu akhirnya aku mencoba mencari kegiatan yang lebih positif, ikut-ikut kelas, ikut-ikut apa, terus coba-coba bikin jajan gitu kan. Terus pada akhirnya aku nyantol di sekolah ini. Tapi sebelumnya tapi kan mbakmu kan ini apa aktif di kegiatan yang lain kayak organisasi lain kan juga Di kampus sih. ya. Apa sih mbak sampai lebih ke fokus apa sekarang ini? Kalau sekarang ini aku lebih fokusnya ikut ke kelas-kelas online yang berhubungan sama job dreamku sih. Kayak aku kan pengen jadi HRD, aku Iya. ikut programnya HRD, ikut ke talk show kayak gitu, nonton talk show. Terus habis itu ikut kelas online-nya Ruang Guru, Udah pernah coba? Skill Academy by Ruang Guru itu. Terus habis itu sama ikut Karir Bootcamp, Karir Hub Indonesia. Itu jadi seleksi dari ratusan orang kepilih 22 orang. Kita mentoring satu-satu sama orang yang berkarir di bidang impian kita gitu. Itu sih, aku ngisi waktunya dengan itu. Terus susah nggak mbak buat join itu tadi? Enggak juga sih. Paling yang agak susah tuh yang Karir Hub itu. Apa Karena itu? kita Karir Hub itu karir bootcamp. Jadi karir bootcamp itu ada rangkaian acara biasanya beberapa bulan, yang aku ikutin itu 3 bulan. 3 bulan itu nanti ada mulai dari rekrutmen, perkenalan, terus habis itu kita seleksi lagi, bikin motivation letter. Terus habis itu dinyatakan diterima, difasilitasi, kita bisa mentoring sama orang-orang dengan karir yang kita harapkan. Terus habis itu kita dikasih modul juga, terus dikasih seminar rutin juga. Tapi itu berbayar kah? Enggak, Gratis? gratis. Yang itu alhamdulillahnya aku dapat gratis. Wow, Terus dapat Masya Allah. sertifikat. Mantap ya, banyak dari kita banyak yang daftar. Maksudnya dari fakultas kita. Enggak, Angkatan. itu kan Atau- se-Indonesia. Oh, Se-Indonesia. Ternyata yang dari kampus kita cuma aku. Masya Allah. Yang lainnya dari UI, dari UB. Wow, Gitu. mantap. Terus kan kami kan mbak Momo bilang ya dari bulan Juli apa Juli tadi? Juni ya? Juli sampai Agustus sama jadi job seeker. Job seeker. Nah job seeker itu katanya kan insecure, terus mentalnya agak sedikit ngeheng. Terus bagaimana sih menurut Mbak Momo kesehatan mental atau menjaga kesehatan mental itu bagaimana? Kalau menjaga kesehatan mental itu sebenarnya kita harus tahu celah kita ya. Apa sih yang biasanya bikin kita itu ngedown? Iya. Nah, apa biasanya kalau aku ngedown itu ketika aku pertama mau haid. Itu pasti Kenapa? mentalnya tuh Wah, berantakan. Heeh. Mood swing banget ya. Terus habis itu melihat progres orang yang udah jauh, terus Iya. kita jadi insecure gitu. Nah, cara menyiasatinya itu kalau aku membatasi interaksi sama sesuatu yang sekiranya bikin kita tuh down. Kita emang perlu buat motivasi, tapi nggak terlalu banyak. Seimbangkan lihat ke atas sama lihat ke bawah. Lihat ke atas untuk memicu, lihat ke bawah untuk kita biar bisa tenang gitu loh. Iya. Itu untuk bersyukur gitu. Terus kita harus kalau biar sehat mental tuh kayak kita harus juga peduli kepada diri sendiri nggak sih? Kalau kita mau ngejaga sehat mental tapi kesehatan pribadi sendiri nggak dijaga itu kayak sama aja buat itu tuh kayak gimana ya? Nggak seimbang gitu loh. Peduli sama diri sendiri. Pertama tadi ngelihat kira-kira kita tuh yang biasa bikin mental kita jatuh tuh apa. Terus habis itu ketika kita punya pencapaian, jangan lupa apresiasi. Nah itu utama itu mbak. Jangan lupa apresiasi. Terus habis itu apalagi ya, aware lah sama lingkungan kita gitu. Kalau kamu sendiri pernah ada di posisi terendah? Wah, Gimana tuh? Di setiap hampir gimana ya, kan ini kan aku udah semester 5 ya mbak. Itu tuh menurutku sumpah bener-bener mentalnya tuh diuji. Dulu jujur aku pas semester 1, 2, 3 sering tanya kating-kating, mbak gimana sih, katanya semester 5 itu kayak menakutkan nggak, sampai-sampai kayak aku tuh ngeliat story mereka tuh kayak ini deh pengen berhenti sekolah aja, pengen dinafkahin gitu loh. Kayak dia tuh kayak lebih pengen nikah terus Pelariannya nggak kayak lanjutin. gitu. Iya,
kayak ya Allah, terus sekarang ngalamin, oh jadi gini ya, semester 5 itu kayak ya Allah banyak tugas, halangannya, deadline rintangan. tuh deket-deket semua, kayak menguji adrenalin banget. Terus aku mikir, oh berarti dibalik alasan udah capek mau dinafkahin itu kayak gini ternyata. Ya Allah, dulu tuh kayak apaan sih, kayak terus bertanya, terus sekarang pas udah ngalamin, oh iya. Tapi alhamdulillah sih aku nggak sampai apa yang dinafkahin aja, Masih nggak bisa sampai. melewatinya. Ya betul. Tapi kalau kayak gitu kan, kayak kalau dinafkahin kayak cuma buat pelarian, nanti kan Buntut-buntutnya banyak kan, nanti bisa-bisa jadi pernikahannya karena itu tadi pelarian, nanti nikahnya nggak jadi yang harmonis, nggak sakinah mawadah kayak gitu. Makanya kayak ya udah jalanin pelan-pelan sambil pasrahin semua lah. Pasti usaha itu nggak akan mengkhianati hasil, udah itu cukup. Tapi itu aku juga ngerasain pasrahin itu loh. Apa? Pas aku dulu bener-bener ambis, malah aku nggak dapet titik terangnya gitu loh. Tapi ketika aku udah bisa pasrah, aku ikhlas, yang penting oh ya Allah, aku ini udah berusaha, aku ini nggak pernah berhenti mengetuk pintu hatimu ya Allah gitu kan. Terus akhirnya malah dipertemukan sama goalsku itu di saat aku bener-bener udah ikhlas gitu. Nah kan, nggak tahu, kayak kalau pas ambis itu tadi ya Mbak, aku juga pernah ngalamin kayak Mbak Momo, kayak aku mau ngejar ini, itu tuh nggak, malah semakin aku kejar tuh nggak aku dapet. Tapi semisal aku udah ya udah deh, ya Allah aku pasrah, kalau emang ini jalanku, emang ini rezeki bagiku, ya udah. Ternyata pas udah mulai ikhlas, besoknya Dapet jalan. Nah betul, sebenarnya tuh kayak nggak terduga. Ngomong-ngomong kesehatan mental ya, kamu tuh sebenarnya tipe orang yang lebih mendapatkan nilai positif ketika bareng-bareng orang banyak apa sendiri? Oh malah sendiri? Iya. Oh, kalau aku nggak bisa, aku Kenapa? harus bareng. Ketika aku lagi down, aku harus cari keramaian. Aku enggak, aku kadang kalau down itu, kalau rame itu tuh buka pikiranku tuh enggak semakin terbuka, tuh malah bikin semakin rancau. Jadi kalau aku lagi down itu tuh harus tenang, harus relax. Tapi kalau ada di kebisingan atau keramaian itu tuh kadang bikin aku semakin rumit kadang, Mbak. Oh gitu. Berarti emang bisa dibilang Iya. introvert, aku Iya. introvert. Tapi emang bener, aku ketika pusing, ketika aku tuh bener-bener ngedown, aku malah cari keramaian, walaupun itu orang-orang nggak kenal. Kita kayak cuma ke alun-alun, Iya, atau apa, betul. kumpul sama temen gitu, ngasih nilai positif lah buat aku, nanti jadi fresh lagi. Iya. Terus nih Mbak, kalau kan sampai kan beberapa bulan ini kan pusing ya, terus mentalnya keganggu, maksudnya nggak yang sampai gangguan jiwa lah? Enggak, alhamdulillah enggak. Nah, kira-kira Mbak Momo tipsnya, selain tadi kan Mbak Momo cari healing, terus sama itu apa, nyari keramaian, selain itu tips buat yang kayak contoh aku ya semester 5, gimana sih ngadepinnya semester 5 itu biar kayak pembelajaran yang baik, terus bisa biar nggak berpikir pengennya dinafkahin aja kayak gitu. Kalau Mbak Momo dulu pas ngelewati semester 5 itu, langkah-langkahnya atau tipsnya itu apa saja? Dilihat dari latar belakang kita yang berbeda ya sebenarnya. Kalau aku semakin sibuk, semakin banyak kegiatan, malah semakin semangat, semakin seneng, bukan semakin mumet. Kalau orang-orang banyaknya semakin banyak kegiatan, banyak organisasi, banyak kuliah, pusing. Kalau aku malah justru seneng. Jadi aku kalau ditanyain tips apa sih yang biar jaga mental kita di tengah kepadatan aktivitas kita gitu, banyak cari alasan kenapa sih aku bisa di sini. Iya, Cari betul. alasan. Aku dulu pernah punya quotes yang tak tanamin untuk diriku sendiri. Aku tuh di sini karena alam itu merestui, alam itu aku tahu kalau aku tuh mampu. Jadi ya udah, jalanin aja gitu. Kalau misalkan emang kamu itu tipe orang yang membutuhkan waktu untuk sendiri, nggak apa-apa lah, ambil waktu beberapa saat untuk sendiri gitu. Terus habis itu kerjain hobimu. Kalau kamu punya hobi gitu, kerjain hobimu. Kita tuh recharge dengan cara masing-masing. Aku dengan cara keramaian, kamu dengan cara menyendiri dulu tuh nggak masalah. Kamu istirahat dulu nggak apa-apa. Betul. Tapi kalau Mbak Momo sendiri ya, kan tadi kan kayak mencari keramaian. Nah itu tuh Mbak Momo tuh mencari keramaiannya tuh kayak buat yang contoh kan organisasi, Mbak Momo ikut terjun atau cuma
di situ tuh Mbak Momo ikut berpartisipasi atau cuma ngehilangin kesetresan itu tadi, kesehatan mentalnya itu tadi? Ada yang aku ikut berpartisipasi, jadi di tengah aku jundet terus Iya. aku diundang sama adik-adik tingkat gitu biasanya. Ya aku jalanin itu, jadi apa namanya, bisa dibilang nggak panitia seutuhnya tapi aku berperan di situ gitu loh. Oh, gitu. Atau kalau misalkan memang nggak ada panggilan kayak gitu, aku cari keramaian, misal cari temen, terus habis itu cuma jalan-jalan aja ke keramaian gitu sih. Betul, berarti kayak lebih enjoying aja gitu ya Mbak, dibuat kayak ya udahlah kalau udah ikuti alur. Terus nih Mbak, kan kalau sampai itu pribadi ya, pribadi yang kayak gimana? Contoh kalau kamu masih ribet ke diri sendiri kayak aku udah habis UAS nih ya, aku udah dapat nilai A, B, C dan gini. Nah itu hadiah yang diberikan tuh biasanya Mbak mau berupa apa? Kan kadang ada orang aku mau makan pedes lah, mau makan es krim lah, atau jalan-jalan. Kalau Mbak Momo sendiri lebih ke apa? Ngikutin mood atau bagaimana? Ya nggak beda jauh sih sama tadi, apa yang kita butuhin, apa yang kita pinginin. Biasa kalau dulu memang aku belum konsen ya sama penampilan, aku makan lah. Wah. Terus kalau sekarang ya lihat, wah skincareku habis nih. Wah. Ya ada duit buat jajan ya tak buat beli skincare. Oh ya, sama satu lagi, olahraga. Kenapa? Aku hobi olahraga. Itu tuh emang bagus banget buat mental, karena aku merasakan kalau kita itu lagi stres, olahraga bener-bener nilai negatifnya tuh lepas gitu loh. Makanya setiap aku stres, aku olahraga, pasti aku tanaman gini, bersama keringat-keringat yang keluar ini, stres juga keluar gitu. Wah, mantap Nah, itu. aku nge-gym gitu. Nge-gym, wah. Gimana Mbak biasanya? Di Karanganyar sih. Kalau dulu aku masa kuliah juga nge-gym, malah rutin, aku malah member juga di UMS sih. Jadi aku istirahat kuliah tuh kita pakai nge-gym. Bisa pertama mau kuliah, Iya. kuliahnya jam 8, aku dari rumah jam 6 nge-gym dulu, nanti habis itu belum mandi tuh berangkat, Heeh. mandi di customer, terus habis itu kuliah, Oh, Masya Allah. terus habis itu jeda waktu tak pakai nge-gym, terus habis itu misalkan jam kosong juga tak pakai nge-gym gitu. Itu bener-bener healing banget sih. Berarti Tapi bermanfaat banget ya Mbak waktunya. ya alhamdulillahnya gitu. Tapi agak boncos juga di dompet ya, karena Iya, kita bener. mahasiswa. Gitu deh. Begitu mantap. Mm-mm. Aku Mbak mau tanya, menurut Mbak Momo, kesehatan mental atau sehat mental itu tuh apakah orang yang fisiknya sehat itu bisa dikatakan sehat mental atau bagaimana? Kalau menurut Mbak Momo sendiri bagaimana? Kalau menurutku ya hubungannya itu ketika kita punya sehat mental, mentalnya sehat, maka tubuh kita tuh jadi sehat juga. Karena Betul. gini ya, ada orang yang pas mentalnya keganggu melampiaskan dengan makan. Iya, biasanya. Pas terganggu terus makan terus jadi obesitas. Iya. Kalau misalkan ada orang juga yang karena sehat, mentalnya nggak sehat, terus dia jadi nggak mau makan, jadi kurang gizi. Jadi kalau menurutku mental dulu dibenerin, nanti pasti fisiknya mengikuti. Iya, biasanya tuh Kak, aku ya Mbak, jujur, aku tuh kalau lagi stres ngerjain tugas itu tuh kadang sumpah makan tuh kayak nggak bisa ngontrol gitu loh, kayak aku nugas harus sama cemilan atau enggak nanti masih ribetnya tuh kayak berlebihan, sumpah. Itu bener banget. Nanti makan aku pengen ini, aku pengen ini, nanti kalau udah pertama lihat kantong, terus lihat kedua nimbang, wah Impasnya ke kantong juga. iya benar ya Allah kayak gitu. Jadi kayak ya Allah, kok buat mau nyehatin mental kok susah juga, tapi kalau nggak disehatin serasa kayak menyiksa diri sendiri gitu kan. Ya Allah, banyak Jadi, tekanan. Ditata dulu mentalnya, nanti pasti fisiknya mengikuti sih kalau Iya, aku gitu. betul. Tapi kan terkadang ada yang kok bisa ya Mbak, orang yang dia kan gimana sih, kayak dia tuh bisa lupa buat makan gitu loh. Aku tuh bukan tipe kayak Ya sama. tipe ya Allah kalau lupa ya udah makan, tapi kok bisa-bisanya orang tuh kayak luwe tapi kok nggak makan-makan. Aku tuh heran, ada apakah dengan mentalnya atau dengan kesehatannya, aku bingung. Atau nafsu makannya. Nah betul. Iya emang gitu, beda-beda. Kayak orang kan ada yang introvert, ada yang introvert, ada Iya. yang dari luar, ada yang dari dalam. Terus ada juga orang yang dengan healingnya dengan makan, ada yang malah nggak mau makan. Iya, Gitu. emang Tergantung diri masing-masing semua sebenarnya. kembali ke masing-masing gitu. Makanya kalau misalkan kita punya pikiran yang sehat, mental yang sehat, pasti semuanya teratur gitu loh. Iya. Fisik, terus jiwanya juga pasti teratur. Oke, berarti bisa diambil kesimpulannya Mbak bahwa menurut Mbak Momo kesehatan yang mental itu kalau
fisiknya sehat bisa jadi mentalnya bisa sehat. Terus apa? Kebalik dong. Oh. Mental sehat, nanti jadinya fisiknya sehat. Oh ya, mental sehat, fisik sehat. Terus itu tadi kembali ke pribadi diri masing-masing. Terus kita cari apa sih yang bisa membuat kita bahagia. Terus kayak biar mentalnya tuh nggak keganggu itu apa aja, kayak healing terus atau enggak nyari kesibukan atau apa itu. Kalau aku sih lebih ke ya udah meredam diri dulu, terus habis itu baru lanjutin kayak gitu. Jadi gini, punya jiwa dan mental yang sehat, otomatis fisiknya juga sehat. Iya. Terus habis itu kalau fisiknya sehat, nanti kita kan juga optimal dalam menjalani aktivitas. Betul. Jadi produktif, entah itu nanti produktif dalam kuliah, dalam bekerja. Iya. Kalau misalkan dalam kuliah dan bekerja aja udah produktif, menghasilkan sesuatu, Iya. terus habis itu nanti kita bisa mendukung aktivitas-aktivitas lainnya, termasuk juga ibadah. Betul. Nanti ujungnya ke mental lagi, Iya. hubungan lagi sama Tuhan lagi. Iya. Gitu. Pentingnya kesehatan mental itu seperti itu. Kenali diri. Terus gimana caranya? Ya kenali diri. Apa yang membuat kita itu biasanya down, apa yang membuat kita itu biasanya bahagia. Terus habis itu kapan aja itu biasanya muncul. Kita harus hafal itu biar kita juga enggak kesulitan untuk kontrol diri. Betul. Berarti kayak ada api harus ada airnya gitu ya, Mbak. Apa yang membuat itu tadi muncul harus ada penenangnya. Kontrolnya. Iya, gitu.